Shalom, selamat pagi, Opa, Oma, dan saudara sekalian. Salam jumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, edisi 26 Agustus 2026. Bersama saya, Eli Kristina Nendisa Hutubesi, pengurus PKLU GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Mari sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan sebelum kami melakukan aktivitas di hari ini, kami ingin melandaskannya dengan firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami dan mengerti maksud Tuhan melalui ayat Alkitab pada pagi ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkannya. Amin. Oma, opa, serta saudara sekalian, pagi ini kita akan merenungkan bersama bacaan Alkitab yang terambil dari Amsal 16 ayat 8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Renungan kita diberi tema kejujuran dan keadilan adalah segalanya. Kita hidup di dunia yang seringkali mengukur kesuksesan dan kebahagiaan hanya dari kepemilikan, gaji yang besar, rumah yang mewah, serta kendaraan yang canggih dan mahal. Bahkan terjebak dalam pemikiran yang penting nampak kaya dan terhormat, bagaimanapun caranya. Dalam pola seperti ini, integritas seringkali dianggap sebagai penghambat, bahkan kebodohan. Banyak yang kemudian merasa jika saya terlalu jujur, saya tidak akan dapat apa-apa. Maka hal integritas perlu ditekankan sehingga orang percaya memiliki prinsip. Lebih baik hidup benar di hadapan Tuhan daripada terlihat benar di hadapan manusia. Amsal menekankan mengenai prioritas hidup kita dengan nilai yang sangat kontras dengan pandangan duniawi. Amsal 16 ayat 8 memberikan standar yang berbeda. Tuhan tidak melihat seberapa penuh pundi-pundi kita, tetapi bagaimana cara kita mengisinya dalam kebenaran. Bisa jadi memang tidak sebanyak orang lain, namun sedikit yang disertai syukur dan kebenaran membawa sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu damai sejahtera. Buat apa harta yang banyak, tetapi hasil dari kecurangan yang mengabaikan keadilan, misalnya
memotong hak orang lain, tidak jujur dalam timbangan, atau manipulasi, justru membawa kita pada ketidaktenangan. Harta yang sedikit tetapi dalam kejujuran adalah berkat dan hidup yang berkenan kepadanya. Melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan supaya tidak menukar damai sejahtera kita dengan tumpukan harta yang didapat dengan cara yang salah. Milikilah karakter yang kuat dalam kebenaran Kristus. Sebab pada akhirnya yang kita bawa menghadap Tuhan bukanlah kekayaan, melainkan ketulusan hati kita. Belajarlah menikmati apa yang ada, disertai dengan syukur dan kebenaran. Itu jauh lebih nikmat daripada hidangan mewah di atas meja hasil ketidakadilan. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Sebelum kita akhiri, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Adil, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rendah dan penuh syukur. Terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami dan mengajarkan kepada kami untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan, di tengah dunia yang sering kali menganggap kebohongan sebagai sesuatu yang biasa, ajarlah kami baik sebagai pengurus sinode, pengurus Dewan PKLU, pengurus PKLU di jemaat-jemaat, bahkan kami sebagai anggota jemaat untuk tetap memilih kejujuran. Berikan kami keberanian untuk mengatakan yang benar, sekalipun kebenaran itu tidak selalu mudah dan tidak selalu menguntungkan bagi diri kami. Tuhan, jadikanlah kejujuran sebagai dasar dalam setiap perkataan dan tindakan kami, serta jadikanlah keadilan sebagai jalan dalam setiap keputusan yang kami ambil. Ketika kami tergoda untuk berbohong, ingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang benar. Biarlah kami memiliki karakter kuat untuk menghidupi kebenaran Kristus dalam kejujuran dan keadilan dengan pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Berkati para pemimpin negeri ini agar dapat menjunjung kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Tuhan, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara PKLU yang mungkin sedang sakit, baik di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan tilik dan jamah mereka, agar mereka memperoleh kesembuhan. Bapa yang penuh belas kasih, kami berdoa juga bagi saudara-saudari kami yang mengalami bencana alam di NTT. Hiburkanlah yang berduka, kuatkanlah yang kehilangan, dan pulihkanlah mereka yang terdampak. Berkatilah semua pihak yang melayani dan menolong, agar kasih dan kemurahan-Mu nyata melalui tindakan mereka.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa, Oma, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekian saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pagi hari ini. PKLU, tetap semangat, pelayanan, segar, dan hijau.